jika sudah wafat, mengurus jenazah mereka, memandikan mereka, mendoakan mereka, mendoakan mereka agar selalu ditempatkan di sisi yang terbaiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertanggung jawab atas segala hutang piutang yang telah kedua orang tua kita lakukan. Kita harus bertanggung jawab atas semua itu sebagai anak. Jadi dari semua perilaku, dari semua landasan-landasan ini termasuk pada perilaku kita terhadap kedua orang tua. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai anak untuk tunduk, untuk patuh, untuk berbuat baik pada kedua orang tua, dilarang untuk durhaka. Ya, bagaimana anak? Ya, mohon dibaca terlebih dahulu, disimak terlebih dahulu. Saya kasih 3 menit waktu untuk membacanya, untuk menyimaknya, dan untuk memahami apa yang telah saya sampaikan. Sekali menyimak, saya akan mengabsen terlebih dahulu untuk anak-anak yang dipanggil dalam mengangkat tangan. Pelajar tidak biasa. Pak, hadir. Betul, hadir. Baik, sudah belajar anak? Baik. Untuk Kak Fajar, maju ke depan dan jelaskan apa isi yang dimaksud dari ucapan kita selalu tunduk dan hormat patuh pada orang tua. Ayo kepada Kak Fajar untuk maju ke depan. Ya, jelaskan dari landasan yang pertama ini. Oke. Ayo, siapa yang ingin membantu temannya? Yo, angkat. Dia belajar tetap di situ. Yo, harap jelaskan landasan yang kedua. Dia tidak boleh berkata kasar. Jadi yang saya tadi, kalau kamu dulu orang tua, kamu jalan dan harus Terima kasih Bapak Chandra. Ya, silakan dulu. Ya, semuanya Pak, nggak bisa Pak. Ada silakan dulu. Kita semangat untuk belajar dan harus simak apa yang kita sebut. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan amalkan ilmu ini ke kehidupan kita sehari-hari. Siapa amalkan? Karena sesuatu ilmu yang tidak diamalkan adalah kebaikan, pokoknya tidak berbuat. Berarti kita sebelumnya ada yang paham? Ya, insya Allah semuanya paham semua ya. Ini Pak, mungkin hari ini yang bisa saya sampaikan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu Guru. Tolong duduknya dirapiin dulu ya. Iya, Ibu. Baik, sebelum mulai pelajaran, Ibu absen dulu. Nur Hikmatul Aulia Hadir, Bu. hadir. Sherly, Ibu Suci hadir. Baik, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Anak-anak di sini ada yang ingat materi minggu lalu nggak? Ibu membahas apa? Ada yang ingat? Nama malaikat. Ya, betul. Coba nyanyi bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberikan rizki, Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa, Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Rokib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Ridwan menjaga pintu surga, Malik menjaga pintu neraka. Apa ternyata? Oke, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kitab-kitab Allah. Di sini ada yang tahu kitab-kitab Allah ada berapa? Ada 4. Baik, yang pertama Kitab Zabur, kedua kitab, Taurat, ketiga, Injil, keempat, Al-Quran. Oke, Ibu mau nanya satu-satu ya. Ini kamu, kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Oke, benar. Hikmah, kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Oke, ini kamu, Suci, kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Oke, yang terakhir nih, kitab Al-Quran diturunkan Kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, baik, pinter-pinter semuanya. Oke, Ibu akan menjelaskan secara detail. Jadi Taurat ini merupakan petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam, nabi-nabi dari Bani Israel, sesudahnya kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel saja, karena kitab ini memang hanya diturunkan bagi kaum mereka. Nah, yang selanjutnya kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud. Nah, Nabi Daud ini menggunakan kitab Zabur untuk memutuskan berbagai perkara orang-orang Yahudi. Nah, menurut Imam Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam tafsir Quran Kemenak, kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat. Kitab Zabur terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, seperti halnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel atau Yahudi. Nah, kitab Injil ini berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dan akidah dan amal perbuatan seperti tauhid, memberantas syirik, berhala, dan menjadi sumber kufarat dan kebatilan. Dan yang terakhir kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni seperti kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda-beda dengan kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Oke,
sebelum kita mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, Ibu mau tanya, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa tadi kitab Zabur. Kitab Taurat. Kitab Taurat, Ibu. Taurat. Oke, Bu Hikmah boleh pulang. Makasih, Ibu. Oke, yang selanjutnya yang bisa boleh pulang ya. Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa itu kitab Taurat. Ya betul, boleh pulang. Oke, yang terakhir, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa itu kitab Injil. Ya betul, boleh pulang semua. Udah.